Kali ini gue bakalan ngasih tutorial buat Microsoft Windows Server 2003. Gue pakai VirtualBox. Pertama lo buka VirtualBox lo, terus lo pilih new. Ya di situ ada type, terus version. Nah versionnya lo kasih Windows 2003, nanti dia udah default sendiri. Terus namanya terserah lo, kalau gue sih taruhnya tutorial server 2003. Nah di sini kita default aja next, ya next terus. Nah setelah itu lo pilih setting. Nah terus lo buka storage. Nah yang empty itu lo pilih, terus lo choose a virtual CD atau DVD. Nah di sini gue udah ada ISO nya Windows Server 2003 di sini ada. Nah terus ke network. Nah networknya gue saranin pakai adapter cuma satu aja. Nah terus lo pilih attach to nya inet, terus precision nya low. Udah lihat. Nah terus lo start. Ya gue di sini oh ya sebelumnya, nama gue Rehan, gue kelas 11 TKJ 4 dari SMK Negeri 1 Karawang. Nah di sini loadingnya lumayan lama, gue pause sedikit. Nah ya supaya untuk menghemat waktu, nah ini gue lagi pemanasan sebentar. Kita panasan. Enggak sih, gue buat tutorialnya adem aja. Nah di sini lo enter, terus F8, terus kita sini quick aja, langsung format quick NTFS ya, ingat NTFS. Nah terus lo tunggu loadingnya sebentar kok. Di sini gua buat 2 klien dan 1 server. Nanti 2 kliennya itu pakai XP, dua-duanya pakai XP. Ya XP nya sih udah ada, tenang aja, nggak perlu nunggu instalan lagi. Nah, setelah pemanasan gue buka ini itu. Udah 99 dan nah restart, enter untuk restart. Sebenarnya sih bisa nggak perlu restart. Nah lu jangan klik apapun karena gue belum unmount, dan gue sih males juga ngunmountnya, udah biarin aja. Udah server 2003. Sini kita lagi loading sebentar. Nah di sini lagi installing Windows-nya. Nah, next. Nah organization-nya sini gue buat terserah lo sih. Gue sih buatnya TKJ bisa. Nah produk key-nya ya lo carilah sendiri, banyak. Gue udah ada kok. Udah ada produk key-nya, gue catat. Nah kok lama sih gue nulisnya ya, aduh. Nah tuh lagi nulis gue produk key-nya tuh kan. Nah terus lo next. Nah di sini gue nggak pakai password, tapi gue saranin pakai password sih, nggak apa-apa. Gue sih males pakai password. Nah di sini GMT-nya lo ganti yang +7.
terus next. Nah di sini mulai lagi install terus install, biasalah installing, udah pada pernah install kan, install ulang atau inilah itulah. Nah, lumayan sih lama ya, tapi tunggu sabarlah. Karena di sini tipikal aja. Next. Nah ini next. Nah sini ada yang gue pause juga nih, sebenarnya lama tapi untuk biasalah mempersingkat waktu, udah langsung keluar. Kita pertama-tama sini gue bakalan untuk tutorial mail server sama FTP privat. Nah pertama-tama setelah nanti kita pertama kali itu konfigurasi DNS, tahu kan DNS apa? Yalah nggak perlu gue jelasin lagi, Pangko jago. Lumayan lama ya. Nah, sini lo kalau VirtualBox lo klik mesinnya. Nah, di situ ada mesinnya. Machine, terus pilih insert ctrl alt del. Nah, di kan tadi gua nggak pakai password ya. Nah, tinggal lo oke aja. Nah, kan kita udah mulai nih, siap-siap. Kita bakal mulai konfigurasi. Ya, di sini ya security-nya close. Nah, di sini ada manage your server, tapi kita di sini pakainya control panel untuk DNS biar lebih akurat. Add and remove program, terus add or remove Windows component. Nah, di sini lo scroll ke bawah, terus network. Nah, itu ada domain, terus lo centang dan oke. Lalu next. Ya, di sini diminta buat atur IP-nya pertama kali, IP DNS-nya. Kalau gue buatnya 192.168.71. Nah, aku itu hitam-hitam ya, aku tutup. Aduh, apaan sih. Nah, subnetnya case sendiri, terus lo oke. Terus oke langsung. Nah, dia mulai menginstal lagi. Nah, di sini langsung manage, buka, di expand, terus di forward lo klik kanan, new zone, next. Nah, primary, next, zone name-nya gue buatnya tkjbisa3.com. Nah, lo next. Woi, next, woi. Next. Nah, disitu do not allow. Nah,
lo buka, lo expand yang tadi TKJ bisanya lo expand, terus lo klik kanan new host. Nah di sini lo buat www.tkjbisa3.com. Nah IP addressnya pasang yang DNS tadi 192.168.71. Nah terus add host, oke, terus done. Nah sekarang minimize, terus buat kita buka add or remove role. Next, nah kita buat domain controller atau active directory diinstal. Next. Terus di sini udah default terus. Nah di sini buat yang tadi TKJ domainnya tkjbisa3.com. Next. Nah ini active directory ini fungsinya buat user. Nah yang tadi gue bilang kan gue buat 3 user, 2 buat client, 1 server. Nah sini kita buat, nah NetBIOS-nya itu udah default sendiri, langsung next. Sini next, terus next. Ya lumayan lama lah. Nah di sini default install, terus nah lo pilih yang paling bawah yang default aja. Nah gua nggak pakai password lagi sekarang. Terus next. Dan next, sini lagi nulis lah dia, nulis biarin. Lumayan sih, lumayan lama, tapi nggak apa-apa lah. Keren loh Windows Server. Sebelum gua buat tutorial Windows Server ini, kemarin gua buat tutorial server yang dari Debian, dari Linux. Beda guru sih, emang beda guru. Maaf nih Pak, maaf. Nah sambil nunggu, pengen lo tahu nggak nih yang di belakang ini nih ada 2 orang. Itu tokohnya siapa aja sih? Ya adalah satu film. Nah film ini ya kesukaan seseorang lah. Nah lanjut, setelah installing Active Directory dia minta restart. Nah, biarin restart, mulai. Nah langsung seperti tadi loginnya langsung oke. Nah gua lanjutin yang tadi ya jadi ya ini film pasti tahulah siapa. Yang ada 2 nih, cewek sama cowok. Ya untuk relaksasi sejenak lah daripada mikirin instalan. Maaf ya Pak. Nah lanjut lagi ya nih. Gue banyakan diem nih. Apalah, memperlama waktu. Nah di sini finish. Nah lanjut di sini manage user and computer in Active Directory. Nah terus lo expand tkjbisa3.com. Nah di situ ada OU-nya, organizational unitnya user. Nah lo buat user baru, terus lo klik kanan buat user baru. Nah sini gue buat Adinda Putri L itu teman sekelompok gue. Nah gue buat user must change password at next logonnya nggak perlu dicentang, jadi user nggak perlu ganti dulu sebelum logon yang pertama kali. Buat lagi, kita buat sampai 3 kali. Yang kedua ini gue buat Gina, sama dia teman sekelompok gue. Iya sama kayak tadi passwordnya. Di sini gue passwordnya itu Roy 1234. Nah di sini diwajibkan untuk pakai huruf kapital di kata pertama.
biasalah, penulisan yang benar bahasa Indonesia. Nah, yang user ketiga gue sendiri, sama kayak tadi. Habis buat user, nah gue buat di tkjbisa3.com ini, lu klik kanan new OU, lu pilih OU. Di sini gue buat OU-nya itu kelompok. Nah, di kelompoknya ini gue buat grup. Gue buat grup asal aja satu. Nah, grup ini lo klik kanan, terus properties, terus member. Nah, di add member yang tadi lo buat 3 user. Pertama APL, terus naik check names, terus add lagi Gina tadi, check names lagi. Oke, terus yang ketiganya Royhan, check names. Oke lagi, terus apply, terus oke. Nah, di sini udah selesai. Sekarang kalau udah selesai, kita bakalan login dari Windows XP. Pertama kali lo harus buka ya tadi VirtualBox-nya. Di sini gua ada XP1 dan XP2. Gua buka yang XP2 dulu di start. Nah, lumayan sih, main lama sama. Nah, di sini jangan lo apa-apain tuh. Biasa loading. Nah, kemarin gue bisa nyoba. Nah, di sini tuh log on to-nya masih domain gue yang buatan yang lama. Jadi kita masukin ke nama komputer yang disk komputer. Terus username-nya administrator. Dan gue emang nggak pakai password, langsung enter, langsung masuk. Terus, nah, administrator. Nah, sekarang gue buka yang XP1 nya di start. Oh iya, gue saranin buat buka beberapa mesin ini, ya 2 mesin aja. Kayaknya untuk Windows Server dan Windows XP ini lumayan berat, jadi gue saranin lo colokin flash disk, terus lo buat flash disk itu ready boss ya, untuk ringan-ringanin lah dikit. Putri sejati nenek. Biasalah, lumayan lama loadingnya. Nah, terus kita lihat yang pertama. Nah, lo kalau mau terhubung dengan server ini, dia buat adapter. Nah, gua ada 2 adapter. Nah, yang adapter 2-nya gue saranin lo di inet sama kayak yang tadi, inet terus logal. Nah, terus lo buka control panel untuk buka IP, tahu kan? Ya, ganti IP ya, tau lah. Terus network connection. Tadi kan adapter 2 ya. Adapter 2 berarti lokal area connectionnya yang 2. Jadi lo properties, terus internet, TCP IP. Nah, di sini kemarin gue udah ngeset karena gue latihan lah bentar sebelum buat tutorial. Oke. Nah, sama tadi 192. Nah, tadi kan server 1, berarti sekarang kita buat 2. Nah, terus subnetnya automatic. Nah, kita buat di sini default gateway-nya itu DNS kita 1
yang server kita, terus DNS-nya yang tadi satu juga sama. Terus lo oke. Nah, close. Nah, sekarang lo klik kanan sama di My Computer Properties, computer name, change, terus domain. Di sini domainnya tadi TKJ bisa 3. Enter. Nah, di sini suruh masukin username-nya kita pakai APL. Terus passwordnya tadi Roy1234, enter. Nah, di sini loadingnya lumayan lah, sekitar 5-8 menit. Ya sabar-sabar aja. Ini gue pause ya untuk mempersingkat waktu, sama seperti biasa. Sama seperti yang lain-lainnya, kita pause untuk mempersingkat waktu. Putri Indonesia. Nah, ini udah berhasil. Welcome to the TKJ bisa. Nah, dia minta restart untuk supaya kelihatan efeknya. Kita restart. Kita lanjut ke XP2 sama kayak tadi kan mesin. Kita lihat mesinnya dulu, di virtualnya mesinnya dulu, mesin, terus setting, terus networknya kita lihat, dia cuma satu pasang. Ini di allow all. Oke. Sini kita setting lagi kayak tadi. Ya sama lah, gue udah latihan kemarin. Jadi kita mulai lagi. 7 tadi 2 1 2 udah ada 3, berarti sekarang ini subnetnya default dari sana. Nah, terus ini default gateway-nya itu server. Terus DNS-nya 1 juga sama 71. Oke, terus kita langsung ke sama seperti tadi. Klik kanan di My Computer Properties, computer name, change, terus domainnya langsung kita ganti TKJ bisa 3, langsung di enter. Nah, tadi kan APL udah, sekarang kita pakai Gina. Passwordnya sama kayak tadi. Nah langsung udah bisa. Oke, sama seperti tadi di restart dulu. Kita XP1 dan XP2 sedang merestart ya, kontrol dia minta. Nah, di sini log on to-nya udah ada tuh TKJ bisa 3. Nah, di sini kita ganti username-nya APL. Terus kita kasih passwordnya kan yang tadi. Nah, loading di sini loadingnya sekitar 5-10 menit. Lumayan lama sih, biasa sama seperti tadi. Di pause dulu. Nah, di sini sama. Nah, di sini kalau terburu-buru dia masih nunggu tuh, udah ada TKJ bisa 3. Tadi kita pakai Gina, terus lo masukin passwordnya. Oke, terus oke. Nah, loading. Biasalah loadingnya lumayan lama. Wow, aduh, ini nyanyi ya, udah mulai ya bete lah nungguinnya.
Nah, ini udah selesai nih loadingnya. Kita lihat, oh udah masuk di XP1 nya udah masuk Adinda, di XP2 nya udah masuk Gina Mutia. Nah, selanjutnya kita bakalan setting untuk mail server. Kita udah setting mail server, kita masuk ke server 2003. Kita minimize dulu. Nggak perlu di minimize sih, tinggal buka. Sini kita masuk ke add or remove rule, next. Terus di situ ada mail server POP3 SMTP, terus next. Di sini authentication-nya itu Active Directory aja, kalau Enscript agak susah. Sini domainnya gue buat tkgmail.com, terus next. Udah selesai. Saya yang tadi, sekarang mulai lagi. Next. Nah, udah selesai, terus finish. Nah, di sini ada manage this mail server, terus lo expand, terus add mailbox. Di situ ada add mailbox, kita buat 3 sama, nggak, centangnya lo hilangin karena biar langsung tanpa lo harus buat baru lagi. Langsung aja di situ APL sama seperti user tadi, APL. Terus Gina, oke. Nah, yang terakhir ya Royhan. Iya. Centangnya hilangin, Royhan. Oke, langsung. Nah, kita masuk ke, kan udah selesai. Terus masuk ke Outlook Express. Di sini dia minta instalasi, tapi lo cancel aja. Terus di sini display name-nya Royhan. Next. Nah, di sini buat Royhan at tkgmail.com. Next. Terus incoming mailnya IP server 171.7.1, terus outgoingnya sama 7.1. Terus next. Nah, di sini account name-nya Royhan at tkgmail.com. Nah, passwordnya sama seperti yang user tadi, Roy1234. Next, finish. Nah, terus kita lihat XP1. Kita buka Outlook Express-nya. Nah, di sini XP1 tadi itu Adinda. Nah, terus enter. Come on. Next. Nah, di sini APL at tkgmail.com. Next. Nah, di sini sama, incoming mailnya sama
sama seperti yang server tadi yang Royhan itu 192.168.7.1 outgoing juga sama. Untuk di XP1 dan XP2 incoming dan outgoingnya itu sama, account name-nya sama, pakai domain @tkgmail.com, terus password sama XP1 juga, XP2 maksudnya, XP2 juga sama. Nah sekarang kita setting yang di XP2 nya. Oke. Addressnya gina@tkgmail.com sama seperti tadi, 192.168.7.1 192.168.7.1 sama seperti tadi, gina@tkgmail.com. Passwordnya tadi Roy 1234. Next. Nah sekarang kita coba kirim email dari server ke klien 1 yaitu XP1 si Dinda tuh, apl@tkgmail.com. terus kita langsung ke tesnya, test from server. Nah langsung send. Karena kita nggak terhubung dengan koneksi internet, jadi nggak bisa langsung masuk gitu di inboxnya. Jadi kita harus send or receive message. Nah di sini ada inbox baru masuk dari Royhan, test from server, berarti Royhan tadi server. Nah kita buat email lagi ke XP2 yaitu ke gina@tkgmail.com. Nah langsung ke teksnya, test from Adinda berarti klien, berarti kita ngirim email client to client. Tadi yang pertama server to client, terus client to client, yang terakhir nanti kita buat email client to server. Sama seperti tadi, karena kita nggak terhubung dengan internet, kita harus send or receive message. Terus kita buat lagi sekarang client to server royhan@tkgmail.com. Langsung test from Gina. Nah kita lihat, oke, masuk dari Gina, masuk. Ya selanjutnya setelah mail server, sekarang kita buat FTP privat. Ya FTP itu kita bakalan nge-share suatu dokumen atau apalah untuk di-share. Pertama kita masuk ke add or remove role, application server. Di sini lo centang yang front page server, retention is itu apa ya tadi, ayo is next. So next. Ya lagi proses installing. Tenet ting tenet. Lumayan ya, lama juga emang, tapi nggak apa-apa lah. Ya lanjut.
ya langsung finish. Nah, sama seperti yang tadi, yang kita buka manage this application. Nah, sayangnya kita bukan untuk setting websites atau web service extension, tapi kita bakalan setting FTP. Nah, FTP itu adanya di kita buka control panel, terus add or remove program, add or remove Windows component. Nah, di situ ada application server, kita buka lagi yang IIS, terus kita centang file transfer protocol. Langsung next. Nah, di sini kita instalasi untuk FTP-nya. Terus finish. Nah, udah selesai. Sebelum lo mulai konfigurasi, lo harus buka ke itu dulu, apa namanya, My Computer. Nah, sebelumnya lo harus masuk ke My Computer, terus buka local disk C. Di situ ada inetpub, folder inetpub, terus ftp root. Di ftp root lu buat folder. Nah, buat folder aja, sembarang folder. Nah, terus iya, buat folder. Nah, ini folder aja, udah nggak usah lu apa-apain lagi. Terus lu buka, terus lu buat folder lagi. Nah, di sini baru lu kasih nama domain tadi, tkj bisa 3. Terus lu enter nama domain di Active Directory, enter. Nah, di tkj bisa 3 ini lo buat 3 folder yang dimaksudkan untuk masing-masing user. Yang pertama itu APL, yang kedua itu Gina, yang ketiga itu Royhan. Nah, di masing-masing folder ini gue diwajibin untuk masukin satu file image, terus sound dan teks. Nah, di sini ada. Nah, ini Gina berarti kita masukin yang satu, copy ke Gina, terus copy. Terus ini Dinda berarti yang itu satunya. Dan yang terakhir ya gue lah, Roy cuma copy paste. Nah, udah selesai. Sekarang lo masuk ke manage application server. Di sini ada lo expand di Internet Information Service, terus lo extend lagi FTP. Nah, yang default sites tadi, default FTP tadi lo stop. Nah, terus lo buat new FTP. Deskripsinya bebas sih, tapi gue buat fileku aja. Next. Di sini enter IP-nya, lo masukin IP yang tadi 192.168.71. Nah, di sini lo pilih isolate user. Nah, path-nya tadi lo masuk ke C, inetpub, terus ftp root. Nah, lo langsung new folder, nggak usah itu lo expand yang lain-lain. Terus lo centang write-nya. Nah, ini udah selesai nih fileku. Di file FTP tadi lo stop dulu, klik kanan stop. Nah, di FTP size tadi lo buat apa yo? Iya, buat FTP set lagi baru. Nah, sekarang kan itu masih cara bukanya pakai IP.
Nah di sini gue bakalan kasih tutorial supaya bisa buat domain sendiri. Pertama lu masuk DNS yang tadi forward, lu new zone, next. Nah di sini zone name-nya fileku.com. Nah di sini do not allow dynamic updates, terus next, finish. Nah di fileku.com ini lo buat host baru. Di sini lo nggak perlu pakai www ataupun apapun, dikosongin aja. Nah IP address-nya itu 1 add host. Nah oke, langsung done. Udah selesai. Sekarang kita coba mulai dari server. Server berarti tadi usernya Royhan. Kita buka ftp /fileku.com. Oke, udah masuk username-nya tadi royhan@tkj. Nah, di sini ada yang pakai email ataupun yang aktif directory domainnya. Gue pakai email. Itu langsung enter. Langsung log on. Nah, masuk. Kita lihat image-nya. Ini udah ada tadi image-nya. Oke, itu gua. Ya, dengan tante gua. Oke, kita masuk ke sekarang XP1. Langsung aja ke Internet Explorer. Ya, di sini sama seperti tadi ftp://fileku.com. Nah, nanti kan karena ini XP1 berarti usernya Adinda, berarti apl@tkjmail.com. Langsung lo masukin password. Bentar, itu apa tadi gue bilang? Iya, betul sekali. Nah, ini si Adinda. Sekarang si Gina. Sama seperti tadi langkahnya. /fileku.com. Enter. Yang masuk gina@tkjmail.com. Bentar. Nah, kita lihat fotonya. Oke. Tadi udah. Berarti sekarang oke, gue bakal nulis sesuatu nih. Oke, sekian suara dari gue dan kita lihat tulis tangan gue. Ya. Iya, tahu Royhan lama banget nulisnya, segala banyak banget yang salah lagi. Tuh kan salah lagi, terus Navani. Terima kasih. Selamat mencoba kawan.